Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan taqabbalah. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik. Di mana terakhir ya? Salam. Apa ininya? Qaddama. Fadhal dibaca. Qaddama. Qala al-mu'allif rahimahullah qaddama lahum masalan akhar qailan yushbihu malakutul samawati habbata khardalin ahdaha insanun wa zar'aha. Sampai situ wa zar'ah. Berarti kemarin kita sudah yang poin pertama udah ya berarti ya. Qaddama. Apa itu qaddama? Fil madi lahum masalan maf'ulun bi akhara bukan. Sim ini mansub. Naat ini. Naat dari masalan. Qailan ini hal ya. Yusbihu. Pak Hasyim. Malakutu. Fa'il. As-samawati. Kan no? Mudhafun ilaih. Habbata. Nah, ini baru maf'ulnya. Khardalin. Bukan dong. Tutup. Khardalin. Fa masuk majrur. Nah, sebagai mudhafun ilaih. Akhadha. Pak Hasyim. Akhadha. Fi'il madi. Hanya. Bagaimana? Kan fi'il, nambah sama fi'il. Maf'ulun bi objek. Insanun. Fa'il atau subjeknya. Wa zara'aha. Hanya fa'ilnya dhamir huwa kembali ke insanun. Kata penulis qaddama lahum, ini qaddama ada harakatnya enggak? Itu enggak sampai sini Ustaz. Oh iya, di sini soalnya ada koma di ana. Nah, fi haqlihi jar majrur mudhafun ilaih. Ada koma jadi kayak ini kalau dilihat ya. Qaddama di situ ada harakat enggak? Hah? Ada. Apa? Itu apa? Benar-benar qaddama ya. Siapa fa'ilnya qaddama sini? Qaddama masalan tuh maknanya apa?
memberi contoh. Cuma siapa di sini memberi contoh? Ini kan domir huwa nih pas ini kalau bentuknya seperti ini. Enggak kayaknya. Kalau qaddam tuh wallahu alam ya. Mungkin Nabi Isa tuh. Beliau memberikan kepada mereka lahum masalan akhar, contoh yang lain. Qailan, seraya berkata. Berarti ya nih. Ini kemungkinan perkataan Injil gitu loh. Yusbihu malakutus samawati habbata khardalin. Kerajaan langit ini yusbihu habbata khardalin, menyerupai habbata khardalin, biji sawi. Akhadhaha insanun, seseorang mengambilnya, wa zar'aha, dan menanamnya, fi haqli, pada kebunnya, pada ladangnya. Lanjut. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa hiya aswaru jami'il badawri Jami'il buzuri. walakin mata namat Fahiya akbaru al-buquli. fahadihil ibaratu fil injili. Terus dulu. Fahadhihi al-ibaratu. Nanti temennya baca ayat soalnya kurang menantang. Wahia asgharu jami'il budhuri. Hiya. Siapa nih? Mubtada. Asgharu. Ngajab. Khabarnya marfu. Jami'i. Majud mudhafun ilaih, betul. Al-buzuri mudhafun ilaih lagi. Ini mudhaf berkali-kali ya. Lakin ini dibaca lakin, bukan lakinnya, berarti i'rabnya ya enggak ada ya. Mata namat fi'il madi. Ini dari kata nama yanmu. Tapi karena fa'ilnya muannas dikasih ta, alifnya hilang. Namat. Fahiya akbarul buquli. Hiya akbaru al-buquli mudhafun ilaihi. Fahadhihi Fahashim. Di awal kalimat ini, kalimat baru. Mubtada. Al-ibaratu. Bukan. Fahadhil ibaratu. Masih gantung dia nanya. Ini badal nih dari isim isyarah ya. Alif lam tetap setelah isim isyarah. Fil injili. Jar majrur. Terjemahkan dulu. Wahia asgharu jami'il buduri. Dalam Injil dikatakan, dan dia adalah yang paling kecil dari seluruh benih. Walakin mata namat, akan tetapi kapan dia tumbuh, fahiya akbarul bukuli, tapi dia menjadi sebesar-besar sayuran. Ya, jadi malakutus samawat, kerajaan langit ini, Allahu a'lam, kalau di sini mirip-mirip sama sifatnya para sahabat yang ada di Injil. Kan nanti di bawah dijelaskan. Ya, malakutus samawat mungkin di situ adalah umat terakhir nih, umat yang datang dari kaum yang kecil, miskin, orang Arab. Tapi tatkala sudah sampai agamanya, besar dia. Sebagaimana kita lihat sekarang, kaum muslimin, kaum yang agamanya paling cepat tersebar. Lanjut. Ya ainuma dzakarahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Idz qala ta'ala wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja sat'ahu
Sya. Sya Sya. Sya Ah. Syak ahu fa'azaramu pastawa ada sauki yu'jibud jarra liyaghidu bihimul kuffar. Ah, dulu. Hiya ainu ma dzakarahu ta'ala fil Qur'anil Karim hiya. Mubtada. Ainu. Oke. Ma di situ mudhafun ilainya. Ainu ma, ainul ladzi gitu ya. Ma mausul. Dzakarahu. Ini Kang. Kan apa ini? Zakara fi'il madhi. Hu-nya maf'ulun bi. Ta'ala berarti di situ ada fa'il Allah ya. Zakarahullahu ta'ala. Fil Qur'anil, biasa gampang ini. Jar majrur al-karimi. Paham? Bukan. Al-al. Na'at. Idh qala ta'ala, qala fil madhi ta'ala gampang ya. Masaluhum wa masaluhum. Gampang ini. Mubtada. Humnya khabar. Bukan dong. Mudhafun ilaih. Fil injili kazar'in. Kazar'in. Kaf sama zar'in dua itu. Ka huruf jar. Huruf jar di antara huruf jar. Berarti jar zar'in majrurnya. Nah, kazar'in di sini khabarnya masaluh. Bukan fil injil ya. Wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu. Akhraja. Betul, syat'a. Akhraja fi'il syat'a. Apa nih Pak Hashim? Bukan. Bukan mansub ini. Terletak setelah fi'il. Objek ini, Pak. Maf'ulun bih. Hu-nya mudhafun ilaih. Fa'azarahu. Azara. Fi'il madhi. Hu-nya maf'ulun bih. Fastaghladha. Fi'il madhi lagi. Istaghladha. Fastawa. Istawa. Fi'il madhi. Ala suqihi jar majrur yu'jibu. Az-zurra'a. Mansub kan? Maf'ulun bi. Liyaghidha. Bukan. Yaghid fi'il mudhari. Berarti li-nya li apa itu? Li yang masuk ke fi'il mudhari bikin fi'il mudhari jadi mansub. Siapa dia? Lamu ta'lil atau lamu kai. Ya. Bihim jar majrur al-kuffara. Sebagai ini
Maf'ulun bi. Kata penulis, matharuhum, permisalan mereka fil Injil, di Injil, kazar'in, seperti sebuah tanaman, akhraja syata'ahu, mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, maka tunas itu tumbuh, fastaghladha, mengeras, kuat gitu ya, wastawa, ya maksudnya sempurna, tanaman tersebut besar gitu ya, tegak lurus, istawa, tegak lurus, mustawin. Nah di sini mustawa, alanya tentu bukan bersemayam terjemahan ya, tanamannya tegak lurus gitu, ala suqihi, tegak lurus di atas pokoknya, maksudnya akarnya, maksudnya pohonnya nih tumbuh secara kokoh. Yu'jibuz zurra'a, menyenangkan para petani, penanam-penanamnya, liyaghidha bihimul kuffara, dan Allah hendak menjengkelkan orang kafir bihim, dengan tanaman-tanaman ini, dengan mereka ini. Ya, jadi Allah perumpamakan para umat terakhir ini di Injil sudah dijelaskan itu. Wa matsalahum fil Injil tuh. Nah, permisalan mereka nih umat terakhir ini di Injil, kazar'in akhraja syatahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunas, fa'azarahu, kemudian tumbuh, fastaghladha, kemudian keras, kuat, fastawa ala suqihi, kemudian kokoh di atas akarnya. Yujibuz zurra'a, yang hal tersebut menyenangkan para penanamnya, liyaghidha bihimul kuffar. Ini fa'ilnya liyaghidha ada di Allah. Allah hendak menjengkelkan orang kufar dengan tanaman tersebut. Di antara para sahabat, di antara sifatnya umat yang hak adalah tidak disukai kafir. Di antara sifatnya, tapi nggak mutlak ya. Nanti ada orang-orang kafir yang menyukai orang-orang yang berada di atas hak. Berarti di situ ada kebaikan para kafirnya, bukan di si muslimnya. Cuma secara umum orang kafir nggak suka sama kaum muslimin yang benar-benar berada di atas hak. Nah, kalau kaum muslimin terlalu mesra sama orang kafir, itu biasa dipertanyakan. Lanjut. Nah, ayat ini Ana lupa terjemahan dari awal ya. Hiya, ayat yang di Injil tadi, ainu ma dzakarahu ta'ala, adalah persis gitu ya, ain. Persis dengan apa yang Allah Ta'ala katakan fil Quranil Karim, dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala tatkala Allah katakan permisalan mereka di Injil seperti ini dan itu. Ya, lanjut. Wal muradu min dzalika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Lanjut. Ana Antoliku anqalikul anni inna lam anqaliku li anni gitu ya. li anni yani an In lam inna lam antolik antolik lam ya'takum lam ya'tikum alba qulitu barqilitu. Sampai situ. Kata penulis, wal muradu min dzalika, al muradu Al-muradu mubtada. min dzalika jar majrur gampang Muhammadun khabar sallallahu ashabuhu. Ataf ya, atau maktuf ke Muhammadun. Nah, yang diinginkan di ayat tersebut adalah Muhammad dan sahabat-sahabatnya sallallahu. Lanjut. Antoliku Pak Hashim. Bukan, ini bukan isim.
Bukan isim, Pak. Kalau dibuka pakai fiil, bukan. Fiil madinya intolaqa. Mudhari'nya yantoliku. Nah, ini fiil mudhari'. Cuman fa'ilnya ana. Ya, ditasrif ke ana. Yantoliku, yantiqani, yantolikuna sampai bawah antoliku, nantoliku. Li'anni. Li jar benar. Tapi anni itu ini apa? Anna dan isim anna. Maka majrurnya tidak terlihat kecuali setelah ditakwil nanti. In lam antolik. Antoliknya aja. Fil mudhari majzum kena lam. Lam ya'tikum. Fi'il mudhari' majzum Apa tanda jazmnya? harfi ya. Hah? Buang ya. Membuang huruf ya. Ini filmnya asalnya ya ti kena lam ya ti. Kumnya maf'ulun bi. Al barqilitu. Marfu nih tuh. Hah? Filenya ya'ti. Itu ada footnote ya. Anda timbang dulu. Kata penulis di sini kemungkinan pengucapnya Nabi Isa. Antoliku, saya akan pergi. Li'anni in lam antalik, karena aku jika tidak pergi lam ya'tikum albar. Hah? Udah tadi. Yang diinginkan dengannya Nabi Muhammad dan para sahabat. Udah tadi. Kata penulis di sini yang ketiga ayat Injil yang dibawakan, antoliku, saya akan pergi, fil mudhari. Li'anni in lam antolik, karena aku jika tidak pergi lam ya'tikum albarqilitu, tidak akan datang kepada kalian ini barqilitu. Ini kalau di bahasa mereka tuh para celetos. Ini nih nabi terakhir. Selain nama Ahmad. Para celetos ini lihat di footnote angka 3 situ. Tarjamatuha minal Yunaniyah. Ini terjemahannya dari bahasa Yunani. Biasanya Yunani itu begitu belakangnya. Kalau diarabkan, Plato mereka sebutnya Flatu. Kalau orang Arab mengarabkan kata Plato, Flatu. Aristoteles, Aristu. Ya, dan seterusnya dan teman-temannya tuh. Nah, di sini para Cletos ini bahasa Yunani. Kalau diarabkan al-barqilitu. Nah, dia adalah bahasa Yunani ilal Arabiyah, diarabkan. Billadzi lahu, yang memiliki hamdun katsirun, pujian yang banyak. Wa huwa yuwafiqu makna Muhammadun au Ahmad, dan dia mencocoki makna Muhammad atau Ahmad. Jadi kalau ditranslate benar-benar langsung bermakna yang banyak dipuji. Ya, alias Muhammad. Nah, mungkin kalau di Injil seandainya tidak diubah nih nama nih. Ini kan Injil yang dibaca sama Syekh kemudian dinukil. Terus nama si Muhammad itu sudah dijadikan ini nih, para celetos ini nih. Seandainya nggak diterjemahkan mungkin lafaznya mirip-mirip Muhammad atau Ahmad. Ya. Lanjut. Ini ada sedikit. Hah? Oh ya. In tolaktu. Inin tolaktu. Inin tolaktu arsaltuhu ilaikum. Fa idza ja'aka yuwabbihul alama ala khati'atihi. Fa amma in tolaktu. Innya syarat in tolaktu. In tolaktu. Apa ini? Hah?
Fi'il madhi. Ada tunya sebagai fa'il. Ini isim syarat ini, majzum. Arsaltuhu Pak Hashim. Arsaltu sama hu. Fi'il apa? Fi'il madhi lagi. Hu-nya maf'ulun bi. Mantap. Ilaikum jar majrur gampang. Fa idza jaa zaka jaa. Fi'il madhi zaka. Kan. Fa'ilnya yuwabbihu al-alama. Maf'ulun bi. Khati ala khati'atihi. Adab. Hah? Apa? Jar majrur. Kata penulis lanjutan ayatnya, ayat Injilnya. Famma inin tolak tuh, maka adapun jika aku pergi, arsaltuhu ilaikum, aku akan utus dia kepada kalian. Walaupun ini pengutusnya tetap Allah ya. Fa idza jaa zaka, jika datang ini orang, para celetos ini, yuwabbihul alama, dia akan mencela alam atau mengkritik alam lah. Taubih mencela, tapi di sini maksudnya adalah mengkritik alam ala khati'atihi, atas kesalahan alam. Di sini alam apa artinya? Alam? Ya, dunia. Nah, ini isyarat bahwasanya nabi terakhir ini diutus untuk seluruh kaum. Sedangkan Bani Israel rata-rata nabinya diutus pada Bani Israel saja. Sampai nanti datang yang terakhir, nah itu diutus untuk seluruh kaum. Bahkan diisyaratkan juga di Injil. Fa idza jaa zaka yuwabbihul alam. Dia akan mengkritik alam semesta ala khati'ati, atas kesalahannya. Maksudnya dibenerin dari masa jahiliyahnya seluruh alam. Lanjut. Al-yasad hazihil syamilatu Jumlatu min injili sarihatan. Oh iya betul Pak, sorihatan Pak. Sorihatan saya fi fit tabsyiri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man huwa al-bara qalitu. Nah, di situ barqali itu. Dia di cetakan selanjutnya itu. In lam yakun Muhammadan. In lam yakun Muhammadan. Nah, sampai situ Pak. Kata penulis, alaysat hadhil jumlatu minal injili sarihatan min at-tabsyir bi Muhammadin laysat. Pak Hashim, laysat nih. Bukan. Fi'il nih. Tak sukun ini nggak bakal nempel kecuali sama fi'il. Dan fi'ilnya adalah fi'il, selalu fi'il dia tuh. Tak sukun ini, tak tanis, tak perempuan. Katabat, kharajat, laysat. Fi'il madi. Ya, dan dia fi'il apa? Nakis, temennya kana. Berarti yang dicari isim sama khobar. Khobarnya mansub, isimnya marfu, bukan fa'il maf'ulun bih. Hadhil jumlatu, berarti hadhi. Mau lihat kedudukan hadhihi, lihat di badalnya. Al jumlatu, jumlatu marfu, berarti hadhihi marfu. Bukan, tadi baru dibilang. Laisat enggak cari fa'il, enggak cari maf'ulun bih. Yang dicari isim laisat sama khobar laisat. Yang khobar, yang mansub khobar. Yang marfu dari dia itu isimnya atau mubtada'nya, yang kemasukan laisa. Nah, berarti ini isim laisanya karena dia marfu. Tahu dari mana marfunya? Setelahnya, badalnya. Al jumlatu badalnya. Minal injili jar majrur sarihatan.
Khobar laysatnya. Fit tabsyiri bi Muhammadin. Kemudian man huwa. Huwa mubtada betul. Al-Baraqlitu, Al-Barqalitu. Qasim. Kan. Kan. Kan marfu. Apa ini? Khobarnya. Atau bisa juga al-Waraqli itu di situ mubtada, mannya di situ khobarnya. Huwanya domir fasl. Cuma kan repot nanti. Ya. Jadi nanti ditinjau dari jawabannya. Karena jawabannya nanti al-Barqali itu huwa Muhammadun. Muhammadun pengganti dari man kalau dijawab. Berarti man khobar. Huwa domir fasl, al-Barqali itu mubtada. Agak susah ngi'rab pertanyaan. Ya. In lam yakun Muhammadan, lam yakun. In syarat yakun ya yakun. Fi'il mudhari marfu' mansub majzum. Majzum. Fi'il apa dia? Fi'il nakis. Muhammadan. Khobar yakun. Mana isimnya? Domir huwa ya. Jadi ya fi'il nakis tuh dia fi'il tapi masuk ke mubtada khobar. Makanya dibilang nakis, cacat. Dibilang fi'il enggak tulen dia. Kalau tulen kan harusnya cari fa'il maf'ulun bi, yang dia cari malah isim atau mubtada sama khobarnya. Wa man huwal ladzi Fadhal dibaca. Bagaimana lagi berarti, Pak? Qala al-mu'allif rahimahullah wa man huwa alladhi wabbakhal alama ala khati'atihi siwahu. Sampai situ, Pak. Wa man huwa alladhi. Ini sama nih, man khabar, wa dhamir fasal, alladhi mubtada. Wabbakha fi'il madhi al-alama. Hah? Marfu' sama jarur. Kalau bingung. Nah, mansub setelah fi'il. Kan fa'ilnya marfu justru. Maf'ulun bi ala khati'atihi. Dan majrur siwahu ini naat ya. Dia seperti ghair. Ini kalau seandainya diganti ghair, khati'atihi ghairihi gitu ya. Kata penulis, wa man huwa alladhi, dan siapa lagi? Orang udah diterjemahkan belum sebelum? Oh, belum terjemahkan ya. Kata penulis tadi yang dari awal, alaysat hadhil jumlatu. Bukankah kalimat ini, yakni di Injil tadi. Minal Injil, dari Injil, sharihatan, jelas. Minat tabsyir, bahwasanya dia adalah tabsyir, kabar gembira. Bi Muhammadin, tentang Muhammad SAW. Kemudian kata penulis, man huwal barqali itu, siapa Parakletos? In lam yakun Muhammadan, kalau bukan Muhammad gitu ya. Kemudian kata penulis, wa man huwa alladhi wabbakhal alam ala khati'ati siwahu. Siapa lagi yang wabbakhal alam, mengkritik alam, ya maksudnya mendakwa kepada seluruh alam ala khati'atihi, kepada atas kesalahan alam tersebut, siwahu, selain dia. Karena memang setelah Isa enggak ada lagi nabi, ya. Lanjut. Huwa alladhi bu'isa wal 'alamu yasbahu fi buhuri al-fasadi
wasyururi wasyururi. wasyururi. Nah, terus dulu udah baca yang kedua, kita agak pendek-pendek dikit ya. Iz apa ini? Hah? Kan. Nah, keroyokan aja nih, karena pasti banyak yang lupa. Istahlil yang berarti karena. Huwa. Siapa tadi? Udah jawab sama Pak Hasim. Huwa mubtada. Alladzi. Bagaimana? Wa mubtada alladzi khabarnya isim mausul khabar bu'isa wal bu'isa fi'il madhi apa? Yang tidak jelas. Apa? Majhul. Majhul. Sebenarnya ini enggak majhul ya, sangat diketahui justru. Siapa di sini fa'ilnya seandainya dia dikatakan ba'atsa? Hah? Allah. Sangat tidak majhul justru. Kalau kemarin Syekh yang kita daurah tuh pengucapan majhul dia enggak suka. Dia bilang ini fi'il mabniun ala ma la yusamma fa'iluhu. Tapi jadi panjang namanya. Fi'il yang tidak disebut fa'ilnya. Karena kalau kita bilang majhul seolah-olah enggak diketahui, sedangkan ini justru sangat diketahui fa'ilnya, Allah. Majhul itu juga itu maknanya Ustaznya. Apa namanya? Maksudnya waktu baru belajar majhul itu ini maknanya sangat diketahui atau tidak diketahui sama sekali seperti itu ya? Ya cuma kan kalau dari terjemahan majhul tidak diketahui. Dijahilin gitu loh. Sesuatu yang dijahilkan. Cuma kan namanya baru-baru awal belajar, kalau kita takbir dengan ungkapan yang panjang sebagaimana nama aslinya nih, al-fi'lul mabniyu lil bima lam yusamma fa'iluhu. Fi'il yang dibangun dengan yang tidak disebut fa'ilnya. Kalau orang-orang baru awal ya khawatir panjangan. Kalau dibilang fi'il majhul selesai. Ya. Wal alamu apa? Mubtada. Ini wawunya waw hal. Yasbahu. Fi'il mudhari. Fi buhuri. Jar majrur. Al fasadi. Mudhafun ilaih wasyururi. Bukan. Bukan. Ma'tuf ke fasadi. Kata penulis, karena huwallazi bu'itsa. Dialah yang diutus, yakni Rasul SAW yang diutus, pengutusnya Allah tentu. Wal alamu dalam keadaan alam semesta yasbahu berenang fi buhuril fasad dalam keburukan. Dalam lautan keburukan wasyururil sama. Afwan. Fasad bukan keburukan, apa? Kerusakan. Wasyurur keburukan. Karena Rasul yang diutus dalam keadaan alam seperti ini, berenang di berenang di kerusakan dan keburukan. Lanjut. Yasbahu itu artinya berenang, sibaha. Mustaknya sama kayak sabbaha yusabbihu tasbih. Ya, sin baha kalau berkumpul ada makna selamat. Tasbih, kenapa antum sebut tasbih? Ucapan subhanallah karena antum dalam tanda kutip ya, menyelamatkan Allah dari sifat-sifat buruk, mensucikan Allah dari sifat-sifat buruk atau sifat baik yang tidak sempurna. Nah, itu kan maknanya tasbih. Subhanallah maksudnya maha suci Allah dari sifat-sifat buruk dan sifat-sifat yang baik tapi tak sempurna. Begitupun yasbahu berenang, maknanya selamat. Selamat dari apa? Berenang itu selamat dari apa?
Dari tenggelam. Ya, sabbaha yusabbihu, menselamatkan Allah atau mensucikan Allah dari sifat buruk. Yasbahu, sabaha yasbahu atau sibahan masdarnya, selamat dari tenggelam. Maknanya berenang. Lanjut. Wal wataniyatu doribatu adnabaha. Doribatun. Ada harapannya Ustaz. Dari batu. Di sini Pun benar. Kalau nggak ditanwin bisa juga doribatu adnabiha, tapi itu berarti kondisional ya. Antum bisa baca doribatu adnabiha nanti jadi jar majrur atau doribatun adnabaha. Lanjut. Hatta fi ahlil kitab. Nah, wal wasaniyatu. Barangannya nih udah bunyi. Mubtada. Ini wawunya waw hal lagi. Doribatun. Khobar atnabaha. Kenapa jadi itu fi'il? Maf'ulun bi. Oh, dari doribah. Doribatun. Doribatun walaupun bukan fi'il maknanya ada ininya. Ada mana fi'ilnya, isim fa'il ini. Doribatun. Nah, ini nanti terjemahannya gabung ya. Doribatun atnabaha membudaya, mengakar gitu loh. Kalau antum bacanya atnabiha berarti mudhafun ilaihnya doribah. Hatta fil madhi bukan. Nah, ini huruf istinafiyah kalau di sini. Ini hatta sebenarnya huruf jar. Fi ahlil kitabi jar majrur mudhafun ilaih. Kata penulis wal wasaniyatu, dan dalam beliau sallallahu diutus dalam keadaan al wasaniyatu. Apa wasaniyah? Bukan. Pemberhalaan lah gitu atau berhala lah. Wasaniyah itu orang-orang yang berhala. Doribatun atnabaha atau doribatu atnabiha, membudaya hatta fi ahlil kitabi, sampai di ahlul kitab, apalagi yang ummiyunnya, ahlul kitabnya aja nyembah berhala, apalagi yang nggak kena kitab, nggak dapat kitab seperti kalangan Arab. Minimal berhala yang dilakukan oleh Nasrani di zaman Rasulullah SAW, mereka memberhalai pendeta, minimal tuh. Ya, kalau patung wallahu alam. Lanjut. Muallifu. Bukan pakai ain, muallifu hamzah. wa man wa man huwa alladhi jaa ba'da Raf'i Isa yad'u ila Allahi rabbis samawati wal ardi ghairu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man sama ini khabar, wa dhamir fasal alladhi mubtadanya. Jaa ba'da zaraf raf'i mudhafun ilaihi Isa mudhafun ilaihi. Ini raf'nya lagi jadi isim nih. Isanya mudhafun ilaihi. Yad'u ilallah rabbi, badalnya Allah, as-samawati wal ardi ghairu. Bukan. Khabar siapa? Bukan. Fa'il siapa? Ja'a. Betul. Jauh ya? Muhammadin. Mudhafun ilaihi. Sallallahu. Kata penulis, waman, dan siapa lagi? Huwa alladzi, yang
Ja'a ba'da raf'i Isa, yang datang setelah pengangkatan Nabi Isa, yad'u ila Allah, yang dia berdakwah kepada Allah, Rabbis samawati wal ard, Rabbnya langit dan bumi, ghairu Muhammadin, siapa lagi selain Muhammad yang datang itu ya. Siapa lagi yang datang setelah pengangkatan Isa yang mengajak kepada Allah, Rabbis samawati wal ard, ghairu Muhammad, selain Muhammad, fa'ilnya ja'a ghairu Muhammad. Udah kali ya? Udahlah. Al-adillatul aqliyah besok. Pekan depan. Nah, terkait pengangkatan Isa, sekedar faedah tambahan. Di Injil itu juga dijelaskan bahwasanya Nabi Isa ketika ditanya sama para sahabatnya, hawariyunnya, tentang kasus dia pengen ditangkap nih. Gimana nih? Minta sama Allah lah, minta sama Allah untuk engkau diselamatkan. Kemudian kata Nabi Isa dalam Injil ya, dia mengatakan sebagaimana Yunus 3 hari sebagaimana Yunus selamat di dalam perut, maka Bapa kata dalam Injil akan menyelamatkanku 3 hari di dalam perut bumi. Itu kata dia tuh. Jadi di Injil pun sebenarnya ada isyarat dia tuh enggak disalib. Ya cuma ya terjadilah apa yang terjadi. Mereka malah meyakini apa yang sebenarnya nyelisihin Injilnya mereka sendiri. Ya, walaupun mereka nanti takwil lah. Oh ini maksudnya 3 hari begini. Kalau kita pahami secara zahir, berarti saat Nabi Isa disalib, maksudnya saat ada yang ditangkap untuk disalib, Nabi Isa lagi di perut bumi. Ya Allahu a'lam makna perut bumi situ. Intinya selamat harusnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.